Cyanide was present and caused corrosion. Bahwa ada sianida dan sianida itulah yang menyebabkan terjadinya korosi. And then it's all disappeared within the body. It's all disappeared. Dan kemudian sianida itu lenyap atau menghilang dari tubuh. The evidence suggests that there's no cyanide in the body, so it's hard to interpret. Tetapi bukti-bukti menunjukkan tidak adanya sianida di dalam tubuh, jadi sulit untuk ditafsirkan. Apakah kesimpulan saudara berarti bahwa dalam kasus ini, karena tidak ada sianida di dalam tubuh korban, tidak ada bukti-bukti tentang sianida, pendapat saudara korosif tadi itu ditimbulkan karena apa? So, given that there is no evidence of cyanide found in the body of the victim, how could there be corrosiveness found in the body? What causes that corrosiveness? Well, again, it may be caused by other reasons. She might have a medical condition. Ya, sekali lagi mungkin itu disebabkan karena alasan-alasan lain, mungkin karena kondisi medis dari yang bersangkutan. But that's probably best answered by a pathologist. Tetapi pertanyaan itu sebaiknya dijawab oleh seorang ahli patologi. Baik. Menurut pengalaman saudara, walaupun saudara bukan patologis, apakah yang pernah pengalaman saudara, apakah memang dalam satu kasus kematian yang diperlukan di persidangan nanti hasilnya, apakah itu perlu, artinya kan ada kematian yang bukan karena sakit ya, kematian karena sakit tapi karena umpamanya diduga karena kejahatan umpamanya. Apakah itu memang selalu harus dilakukan otopsi? Pengalaman saudara? Well, based on your experience, if in the event of a death not because the person was ill, but because of because of something is suspected, should a full autopsy be performed or not based on your experience? In my experience, when assisting with determining the cause of death, dalam pengalaman saya ketika saya membantu untuk menentukan penyebab kematian, toxicology analysis dilakukan analisis toksikologi is in addition to a full autopsy, histopathology, microbiology. Sebagai tambahan dari otopsi secara lengkap dan menyeluruh, dan juga sebagai tambahan dari upaya-upaya pemeriksaan lainnya, termasuk histologi dan yang lainnya. So yes, a full autopsy is usually the case when you're trying to determine a cause of death. Ya, betul. Jadi otopsi secara lengkap dan menyeluruh biasanya memang dilakukan untuk menentukan penyebab kematian. Kemudian saya juga pernah memberikan kepada saudara pertanyaan tentang barang bukti. Yaitu barang bukti, coba lihat. And I have also asked you questions concerning evidence. Yang 350 mg. Terus. Terus hasilnya itu yang 300. Barang bukti dari laboratorium. Karena sebelumnya itu barang bukti diambil. BB1, BB2 gitu. Ini kan. Saya kan juga pernah bertanya kepada saudara, ada barang bukti yang tersisa yaitu adalah ice coffee. Jumlahnya adalah 100 ml yang terdapat 150 ml yang terdapat dalam gelas dan 200 ml yang terdapat dalam botol. Apakah pernah saudara melakukan pengetesan atau percobaan untuk meneliti tentang kebenaran daripada barang bukti ini?
I have told you about evidence as seen on the screen. There is one glass of remaining Vietnamese iced coffee containing more or less 150 milliliter, and one bottle of remaining Vietnamese iced coffee containing more or less 200 milliliter. Have you ever conducted an experiment or testing concerning these evidences? Sekedar informasi lebih lanjut saya sampaikan bahwa inilah barang bukti gelas sisa cairan Mirna. Jadi ketika Mirna meninggal, minuman itu katanya disedot, tapi ada sisanya. Sisanya inilah yang diperiksa di Mabes Polri. So just to clarify matters, the 150 milliliter as depicted under PP1 is the remaining Vietnamese iced coffee that was there after Mirna took a sip. Jadi inilah yang diperiksa di Laprim, yaitu di dalam gelasnya 150 ml, kemudian katanya ini dituang ke dalam botol sebagian, yaitu 200 ml, sehingga semua barang bukti itu jumlahnya adalah 300 ml. Artinya berarti sisa minuman Mirna itu tersisa 300 ml, berdasarkan 350 ml. Apakah saudara sudah pernah melakukan pengetesan atau menguji tentang hal ini? And then the 150 milliliter remaining Vietnamese iced coffee was put into the 200 milliliter of the coffee that was in the bottle, making it 350 milliliter in total. Have you ever conducted an experiment or a test concerning this particular issue? Yes, I have. Ya, sudah. Pernah. Apa hasil percobaan atau pengetesan saudara dengan ini? What is the results of your experiment concerning this one? Atau mungkin saudara juga jelaskan bagaimana caranya saudara mengetesnya. And also please explain how you conduct the experiment or the testing. I was given a glass Saya diberi satu gelas that I was told is the same glass that was used in the cafe. dan saya diberitahu bahwa gelas itu adalah gelas yang sama dengan gelas yang digunakan di kafe. And I did 2 separate experiments. Dan saya melakukan 2 eksperimen terpisah. First was to fill the glass to the very, very top and